Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Tetaplah bersukacita karena dengan Tuhan kita dimampukan, dengan Tuhan kita diberi kesanggupan untuk dapat melewati segala tantangan dalam hidup ini. Hari ini kita mau memuji, membesarkan Tuhan, kita mau menyembah Dia sebab Dialah yang layak kita sembah. Dialah yang layak untuk kita agungkan, Dialah yang layak untuk kita tinggikan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, karya-Mu besar bagi kami, pengorbanan-Mu atas hidup kami luar biasa. Engkau berkorban, mati bagi setiap kami demi menyelamatkan kami. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu. Selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu. Selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu kami, Kau menyelamatkan kami. Engkau Yesus Tuhan, kami bersyukur buat penyelamatan yang Tuhan kerjakan bagi kami. Dan kami percaya keselamatan yang Tuhan beri kepada kami melalui kematian-Mu adalah keselamatan yang final. Kepastian keselamatan kami hanya di dalam-Mu Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami telah menerima keselamatan yang daripada Engkau Tuhan. Bagian kami adalah terus mengerjakan keselamatan kami dengan tetap menjaga hidup kami, mengerjakannya dengan takut akan Engkau, mengerjakannya dengan mengisi kehidupan kami dengan hal-hal rohani, hal-hal bagaimana kami menjadi berkat di sekeliling kami. Biarlah melalui apa yang kami kerjakan, kegiatan-kegiatan rohani kami, peribadatan-peribadatan yang kami kerjakan, biarlah itu memperoleh perkenanan dari Tuhan. Sebab inilah yang dapat kami kerjakan ya Bapa. Biarlah melalui kegiatan ibadah yang kami kerjakan ini, setiap pendengar boleh diberkati
Berkatilah rohani mereka, diberkatilah jasmani mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus bekerja lebih dalam lagi. Karena kami pun mau lebih dalam lagi merindukan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berserah kepadamu, Allah yang hidup. Haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kita mau bersuka cita sebab Dia Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, dan Allah yang dahsyat dalam hidup saya dan saudara. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup saya dan saudara berarti karena Yesus hidup, dan Dia tetap menolong, Dia tetap menyertai, dan Dia tetap ada bersama dengan saya dan saudara. Haleluya. Luar biasa dengan Tuhan, karena Dia adalah pribadi yang sudah menetapkan setiap langkah-langkah hidup kita. Sehingga sekalipun ada pergumulan, sekalipun ada perjalanan yang seringkali mungkin kita berada dalam situasi yang tidak mudah, tetapi Dia yang sudah menopang saya dan saudara. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terluka, sebab Tuhan menopang tangannya.
menopang tangan orang yang percaya kepada Dia. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hidup, Allah yang berdaulat atas hidup kami. Kami membesarkan nama-Mu, kami memuliakan nama-Mu, kami puji, kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Kami sudah memuji Engkau, saatnya kami mau menerima ajaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus mengajari kami, supaya bukan hanya kami sekedar menjadi orang percaya, tetapi kami mempertanggungjawabkan setiap kepercayaan kami kepada Yesus melalui sikap hidup kami sebagai orang-orang yang berada di dalam Engkau ya Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami. Kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Salam hangat dan salam sejahtera bagi kita semua. Harapan saya semua kita senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Kita semua ada dalam pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya mau katakan bahwa selagi kita ada, hidup, masih bisa bernafas, kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya pergumulan hidup. Oleh karena itu, ketika engkau berada dalam situasi pergumulan hidup, ingat bahwa firman Tuhan sudah menjelaskan kepada kita. Oleh karena itu hari ini di bulan November, di minggu-minggu yang terakhir dari bulan ini, ada perenungan yang kita akan renungkan dari ayat-ayat firman Tuhan. Saya rindu kita sama-sama menikmati berkat-berkat Tuhan. Saya rindu semua kita menerima apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saya dan saudara. Sebagaimana yang dikatakan firman Allah dalam 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Begini firman Tuhan. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, setiap usaha, setiap jerih lelah, atau setiap perjuangan tidak pernah ada yang sia-sia. Dari ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan menjelaskan bagaimana ada 3 profesi yang diangkat oleh Rasul Paulus. Saya percaya bukan karena kebetulan, tapi dalam ilham roh Rasul Paulus menuliskan kitab ini. Dia tujukan kepada anak didiknya atau seorang hamba Tuhan yang masih muda. Dia mendidiknya supaya dia benar-benar menjadi seorang pribadi yang kuat. Dia mendidik Timotius untuk menjadi seorang anak muda yang militan. Dia mendidik
Timotius untuk menjadi seorang pribadi yang dapat dipercaya. Dia mendidik Timotius untuk menjadi seorang yang memiliki semangat dalam hidupnya. Dia mendidik Timotius supaya Timotius itu menjadi seorang pribadi yang giat di dalam hidupnya, dalam melakukan segala sesuatu. Tentu hal ini bukan hanya ditujukan kepada Timotius, Bapak Ibu Saudara, tetapi juga ini ditunjukkan kepada kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang sudah dipanggil, diselamatkan, menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Ayat yang ketiga itu dijelaskan bahwa ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Dan kalau bicara tentang prajurit, itu berarti orang-orang yang mengikuti seorang komandan dari belakangnya. Artinya mereka berada di bawah pimpinan seorang komandan. Dan Bapak Ibu Saudara, ada tentu maksud dari Rasul Paulus. Dia ingin menjelaskan kepada Timotius bagaimana menjadi seorang hamba Tuhan. Dia menjelaskan kepada Timotius bagaimana menjadi seorang pengikut Kristus. Jadi pengikut Kristus itu bukan hanya sekedar kita percaya, bukan hanya sekedar kita mengharapkan untuk diberkati secara jasmani, tetapi ada bagian-bagian yang harus kita perhatikan bagaimana untuk menjadi seorang yang benar-benar kuat di dalam Tuhan, untuk menjadi seorang yang benar-benar menjadi prajurit yang diperkenan, menjadi prajurit yang dikehendaki oleh Tuhan. Menjadi prajurit yang baik itu yang pertama harus memiliki penundukan diri. Memiliki penundukan diri terhadap komandan. Sebagai orang percaya, milikilah penundukan diri kepada komandan tertinggi kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Rasul Paulus menjelaskan bagaimana seorang olahragawan, dia juga harus menuruti aturan-aturan main atau tata tertib yang telah dikeluarkan oleh misalnya panitia penyelenggara sebuah pertandingan. Bahkan sebelum dia maju menjadi seorang atlet atau seorang olahragawan, dia harus mempersiapkan diri dengan baik. Ada kedisiplinan, ada penguasaan diri supaya dia tidak salah dalam melakukan segala sesuatu, supaya dia tidak didiskualifikasi, tetapi dia dapat bertahan dalam pertandingan yang dia sedang ikuti. Ini yang saya mau katakan Rasul Paulus pun inginkan dari Timotius, supaya dia memiliki disiplin. Dikatakan bahwa prajurit itu hanya ingin mengejar atau memperoleh mahkota apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Nah, tadi yang saya katakan bahwa harus dapat menguasai diri dan dapat disiplin di dalam hidupnya. Orang yang ingin meraih kemenangan, meraih kesuksesan, meraih mahkota, harus disiplin dan juga dapat menguasai diri. Dan yang ketiga, yang dipelajari dari seorang petani adalah yang pertama ketekunan, yang kedua adalah kesabaran. Jadi dari yang pertama itu bicara tentang ketaatan, ya tentang seorang prajurit itu harus taat kepada komandan. Makanya dikatakan di ayat yang keempat, dikatakan bahwa seorang prajurit tidak pernah mengusingkan dirinya dengan penghidupan keluarganya. Yang dia lakukan adalah bagaimana dia tetap berkenan kepada komandan. Artinya dia memiliki ketaatan kepada komandan. Yang kedua, ada kedisiplinan. Disiplin ini berkaitan dengan yang disebutkan dengan kesetiaan. Kesetiaan. Taat, setia akan memperoleh hasil yang luar biasa. Dan yang ketiga adalah ketekunan
dan kesabaran. Petani itu pertama-tama dia yang akan menikmati hasil dari apa yang dia kerjakan. Tetapi untuk mencapai panen besar tentu ada kesabaran. Sabar dalam mengurus kebun, sabar dalam menanti masa penuaian, dan sabar, disiplin dalam bekerja. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua, supaya kita semua semakin kuat, semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Hidupkan firman-Mu terus dalam hidup kami. Jadikan kami penurut-penurut Kristus. Jadikan kami orang-orang yang tetap taat dan setia, bertekun dalam segala sesuatu. Dalam nama Yesus berdoa, haleluya, amin. Kalau Bapak Ibu Saudara merasa diberkati, jangan lupa untuk like dan tolong berikan subscribe dan juga share supaya orang-orang lain juga diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.